Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Hari ini kita masih membahas tentang tema keajaiban waktu subuh. Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Ustadz Syam izin nih ya. Sholat subuh ini memiliki jumlah rakaat kalau boleh dibilang dibandingkan sholat lainnya paling sedikit. Ya. Terus terkadang menjadi sholat subuh ini adalah tadi seperti Ustadz Zada bilang. Sholat terberat buat kita yang paling kita lakukan itu adalah sholat subuh. Karena malamnya kadang-kadang kita begadang, ada kerjaan lembur dan lain-lain. Nah sebetulnya bagaimana caranya melewati ujian untuk melakukan sholat subuh agar kita bisa mendapatkan keajaiban-keajaiban di waktu subuh. Mohon izin penjelasannya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabaik guruku Ustaz Nada, Ustaz Maulana, Mas Fadli. Mas Fadli gak jadi wudhu nih? Udah? Udah tadi dalam ya? Dalam. Oke di sini. Ustaz Maulana serius itu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Salat subuh, salat yang berat dilaksanakan oleh orang yang ada kemunafikan di dalam hatinya. Begitu yang sering kita dengarkan daripada riwayat-riwayat dan itu sahih daripada baginda Nabi SAW bahwa sangat-sangat berat dilaksanakan bagi yang ada kemunafikan di dalam dirinya atau di dalam hatinya. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada segala sifat munafik dan digolongkan orang yang munafik karena Allah katakan dalam Al-Qur'an innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Karena ternyata kemunafikan itu berada di keraknya neraka. Maka yang pertama agar kita mudah untuk sholat subuh, ingat bahwa kita ini bukan orang munafik. Saya ini orang beriman, saya ini orang beriman, saya ini orang beriman. Saya bukan orang munafik, saya beriman, saya beriman. Itu yang pertama, ditanamkan dalam hati. Yang kedua, baginda Nabi SAW mengingatkan bagi mereka yang ternyata berebutan untuk sholat berjamaah di masjid. Maka Nabi SAW mengingatkan, untuk umatku seandainya mereka tahu bagaimana pahalanya menjadi seorang muadzin, bagaimana pahalanya menjadi orang yang berada di saf pertama, maka ternyata saf pertama itu akan diundi setiap harinya. Maksudnya semua orang ingin berlomba ke masjid untuk mendapatkan saf pertama, utamanya sholat subuh. Sebagaimana disampaikan tadi, man shallal bardaini dakhal jannah. Siapa yang sholat di dua waktu dingin, di dua waktu enaknya berleha-leha, maka Allah Subhanahu wa taala pastikan masuk surga. Ada pertanyaan, mungkin anak-anak milenial ini lebih kritis gitu ya. Kok cuma 2 waktu doang? Kenapa enggak 5 waktu? Kan yang wajib 5 waktu. Ustadz kenapa 2 waktu saja? Ternyata ada hikmahnya. Orang yang mudah melaksanakan sholat subuh berjamaah dan sholat asar berjamaah, insya Allah sholat zuhur itu lebih gampang daripada itu. Sholat maghribnya lebih gampang daripada itu. Sholat isyanya juga lebih gampang daripada itu. Maka ternyata sholat berdaini ini adalah sesuatu memang yang lebih berat. Diakui oleh baginda Nabi SAW dan diakui oleh kita semua, tapi pahalanya juga luar biasa. Maka dikisahkan ada seseorang yang senantiasa berjalan di dalam gelapnya malam menuju masjidnya baginda Nabi SAW. Setiap ia berjalan senantiasa dia jatuh ke dalam lubang. Jadi ada lubang yang ukurannya lumayan besar sehingga dia kadang-kadang kalau jatuh ke situ maka tersandunglah dia, kotorlah bajunya. Maka ia pulang untuk mengganti bajunya hampir setiap subuh. Sehingga hari ketiga dia tidak lagi jatuh di sana. Dia memperhatikan ini ada yang tambel nih jalannya nih, ini ada yang memperbaiki jalan atau gimana. Ternyata subhanallah di hari tersebut ada yang menuntunnya untuk jalan. Di hari selanjutnya ada yang senantiasa mengantarnya. Dia senantiasa berterima kasih. Terima kasih wahai sahabatku, semoga Allah merahmatimu, semoga engkau masuk surga, semoga engkau masuk surga. Berkata orang yang menuntutnya, saya tidak akan bisa masuk surga. Loh, kok bisa engkau tidak akan masuk surga? Saya adalah barisan daripada iblis. Saya dikutuk oleh Allah untuk masuk neraka. Sengaja saya menghalangimu untuk jatuh ke lubang itu. Karena setiap kali engkau jatuh di situ, Allah merontokkan dosamu. Saya tidak mau Allah merontokkan dosa-dosamu. Subhanallah. Maka orang yang berjalan ke masjid diampuni segala dosanya. Maka dari itu ketika kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita bahwa saya ini banyak dosa. Mestinya saya bangun subuh. Saya ini banyak dosa. Mestinya saya bangun subuh. Maka dengan motivasi tersebut insya Allah kita akan lebih mudah lagi menjalankan sholat
subuh. Ini memang perlu latihan. Kalau kadang-kadang kita diajarin paksakan dulu, paksakan, akhirnya menjadi kebiasaan. Kami pun mohon maaf tanpa bermaksud menunjukkan sesuatu. Orang tua kami pun, kami telah menikah pun masih ditanya sholat subuh di mana tadi, sholat subuh di mana tadi. Apalagi di waktu tidak live Islam itu indah. Biasanya kami masih di video kalau sama bapak kami, sama orang tua kami masih menanyakan, kamu sholat subuh di mana tadi, berjamaah enggak tadi. Padahal kami sudah menikah, padahal kami sudah menjadi seorang imam rumah tangga. Tapi orang tua kami masih begitu pedulinya dengan sholat subuh kami, dengan sholat kami. Maka ternyata untuk tahadduts bin ni'mah, menyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala, mari saling mengingatkan. Bukan hanya kita mengingatkan sesama pasangan, tapi orang tua mengingatkan anaknya, anak mengingatkan orang tuanya, sehingga mudah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di garis besar nih, garis besar, garis bawah, bahwasanya berjamaah itu lebih baik. Subuh terasa berat kalau sendirian, tapi kalau berjamaah insya Allah itu lebih baik. Jangan tunggu tua teman-teman anak muda yang ada di rumah untuk baru mau berjalan ke masjid. Tapi insya Allah kalau sudah dilaksanakan dari muda, maka insya Allah tuanya juga gampang. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Tapi Allah lebih mencintai anak muda yang bertaubat. Biasanya kalau subuh itu banyakkan orang tua. Tapi sekarang ini sudah ada nih gerakan subuh berjamaah. Anak muda biasa ke masjid. Maka subhanallah dengan berjamaah lebih mudah lagi. Dan mengetahui keutamaan sholat subuh akan lebih mudah lagi. Dan mengetahui ancaman bagi orang yang meninggalkannya akan lebih mudah lagi. Dan ternyata dalam Al-Quran disebutkan Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sungguh ternyata sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat, disaksikan oleh Allah. Maka insya Allah lebih mudah lagi melaksanakannya. Kita mohon kepada Allah agar Allah memudahkan kita. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, malaikat dunia kita orang tua ya. Kalau masih ada, Allah yarham selalu ngingetin nih almarhumah ibu saya, ayah saya. Kalau telepon tuh udah sholat sama udah makan atau belum ya. Masih gitu ya. Bener. Sekarang jarang ngingetin lagi gitu, paling Mau diingetin? nggak mau. Udah cukup, alhamdulillah udah mau diingetin. Kenapa sih? Nggak, Mau Jawabannya apa? diingetin? Oh, niat- Siap-siap. Kan orang tua sudah kesana kan? Iya. Mau. Kita lanjut lagi jamaah, Masya Allah luar biasa. Tadi saya masih penasaran dengan penjelasan dari guru kita Ustadz Syam ya. Pada saat waktu subuh dan juga waktu petang itu ada malaikat yang ganti shift. Emang malaikatnya ini kan padahal sama kan? Yang namanya mungkin Rokib, Atid gitu ya kan. Sama malaikat, tapi kenapa banyak apa malaikatnya? Atau bagaimana penjelasannya? Mohon izin penjelasannya Ustadz Nada. Baik, terima kasih Mas Fadli, Ustadz Syam, Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Kenapa sangat ditekankan berkaitan dengan sholat subuh dan juga ditekankan bagaimana pelaksanaan sholat asar. Dan ini maknanya adalah bahwasannya ulama sangat menganjurkan dan tentu bersumber dari baginda kita Rasulullah SAW. Perkara-perkara yang berat ini tolong diperhatikan, jangan sampai diabaikan. Kenapa? Karena memang ketika itu malaikat berganti. Ya, berganti catatan, berganti tugas dan tugasnya itu ketika apa yang kita lakukan, malaikat pagi mencatat apa yang dikerjakan sampai dengan petang. Kemudian malaikat petang juga mencatat apa yang dikerjakan kita sampai dengan malam hari, sampai dengan paginya lagi. Nah, bukankah kita ingin catatan demi catatan yang kita miliki ini adalah catatan yang penuh dengan kebaikan. Kemudian yang kedua, dan bukankah kita ingin di awal catatannya dan di akhir catatannya ini juga dengan kebaikan. Dan bukankah kita ingin ketika malaikat melapor kepada Allah dibuka dengan kebaikan, ditutup juga dengan kebaikan. Jadi makanya kenapa ada azkarus sobah wal masa. Ada yang namanya zikir pagi dan petang. Fadilahnya adalah kita ingin ketika catatan kita dilaporkan, malaikat melaporkan bahwa kita ini sedang berzikir kepada Allah. Kita sedang mengingat kepada Allah. Kita sedang melantunkan sholawat. Kita sedang menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya di waktu subuh dan asar ini, di mana malaikat berganti, satu sholat subuhnya jangan ditunda. Sholat subuhnya jangan dilambat-lambatkan, apalagi waktu subuh ini amat sangat pendek. Yang dikhawatirkan ketika kita lalai, kita abaikan, malaikat mencatat kita belum sholat subuh. Dilaporkan kepada Allah, na'udzubillah min dzalik. Juga asar, jangan sampai ketika dicatat kita lalai. Kita tidak mengerjakan sholat, na'udzubillah min dzalik. Makanya sholat asar ini meskipun waktunya juga hampir sama dengan zuhur, tapi ketika azan berkumandang langsunglah kita mengucap Alhamdulillah. Karena biasanya Mas Fadli, kalau kita mencoba menunda waktu sholat lewat dari setengah, itu adalah pintunya setan untuk menghambat atau menghalangi kita dalam melaksanakan ibadah sholat. Jadi kalau misalkan azan berkumandang, kita ucapkan Alhamdulillah, gembira kita. Marhaban bizikrillahi ta'ala.
Selamat datang pengingat Allah. Kalau nggak ada azan, kalau nggak ada sholat, Masya Allah. Bisa jadi satu harian kita lalai kepada Allah. Jadi hikmahnya adalah kenapa sangat ditekankan bukan saja malaikat ini berganti shift dan kita ingin catatannya semua penuh dengan kebaikan dan perhatikanlah waktu yang sangat berat ini, waktu yang kadang orang lalai, insya Allah kita ingin dibuka catatan kita, ditutup catatan kita, dilaporkan kepada Allah dengan kebaikan-kebaikan. Subuh, subhanallah, tadi kita sudah dengarkan fadail tentang amalan-amalan subuh dari guru-guru kita. Yang tidak kalah pentingnya bahwasannya baginda kita. Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwasannya man sholla sholata subhi fahuwa fi zimmatillah. Siapa orang kalau yang sholat subuh maka dia ada pada penjagaannya Allah. Jadi itu yang bisa kita bayangkan, bukan saja catatan yang dilaporkan kepada Allah, tapi Allah tahu sehingga Allah akan menjaga kita. Kalau Allah sudah menjaga kita, bukankah Allah akan menjaga kehidupan kita sampai nanti malam? Masya Allah, jadi jangan abaikan sholat subuh, jangan lalai, apalagi jangan sampai kita tinggalkan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian asar, apa yang terjadi? Ini besar fadilahnya apabila kita berzikir. Kan ada azkarus sobah wal masa, kemudian ada yang namanya fadilah berkaitan dengan puasa. Subhanallah, ketika dilaporkan catatan kepada Allah, bukankah kita ingin kita sedang berpuasa? Jadi bisa juga menjadi amalan tambahan. Mungkin nanti di bulan Syawal kita bisa sempurnakan dengan puasa-puasa sunnah yang juga mengerjakan puasa sunnah di waktu yang lain, di masa yang lain. Insya Allah juga mengandung banyak kebaikan. Jadi maknanya bahwa di waktu subuh, di waktu asar, perhatikanlah ini, jangan sampai kita abaikan. Apalagi jangan sampai kita lalai perkara-perkara sholat. Kenapa? Ini awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Perkara pertama yang ditanya nanti nih di hari kiamat, perkara salat. Fa in salahat salahat sairu amalihi. Kalau salatnya bagus, bagus semuanya. Wa in fasadat fasada sairu amalihi. Kalau salatnya berantakan, berantakan semuanya. Perhatikan salat subuh, usahakan di awal waktu. Dan kalau memang ada waktu, kerjakan salat sunnah fajar. Salat sunnah qobliyah, khairun minad dunya wa ma fiha. Orang yang mengerjakan sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi jangan menganggap kita ini nggak punya apa-apa. Ketika kita pagi-pagi sudah mengerjakan sholat sunnah qobliyah, maka kita memiliki apapun. Kita memiliki yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi jangan abaikan itu. Ketika di waktu asar juga kita bisa sholat di awal waktu, tentu nggak ada nih ba'diyah subuh, ba'diyah maghrib, nggak ada. Jadi kerjakanlah di awal waktu, kemudian perbanyak kebaikan-kebaikan di waktu 2 ini, insya Allah malaikat mencatat amalan-amalan kebaikan kita, dilaporkan kepada Allah, beruntung catatan kita, beruntung hidup kita dunia akhirat. Amin. Masya Ya Rabbal Allah. Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Iya, nah buat anak-anak milenial nih yang suka menggampangkan waktu, ntar aja masih panjang. Kan asar sampai itu, sebelum maghrib, bisa jam 5:30 kan, maghribnya jam 6 kurang. Nah, itu dia tuh. Nah ini jangan, Iya. itu tadi udah setengah aja setan tuh makin menggoda supaya kita makin lalai. Bahkan bisa jadi nggak sholat akhirnya, betul, nauzubillah min betul, zalik. nauzubillah. Nah ini terima kasih banyak Ustaz Nada. Nah sekarang kita lanjut lagi nih, yang pasti penasaran buat jamaah Islam itu yang ada di rumah dan semuanya termasuk juga saya. Yang penasaran itu adalah seperti apa sih kebayang dari tadi. Kalau Rasulullah itu kalau bangun tuh kebiasaannya apa gitu waktu subuh. Mungkin bisa dijelaskan sama guru kita Ustadz Maulana nih. Silakan Ustadz. Baik, makasih banyak Mas Fadli yang luar biasa yang senantiasa mau mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Amin. Izin Ustaz Sam dan Ustaz Nada, sama tanya Mas Fadli, masih mau diingetin sama orang tua? Enggak, udah cukup. Ya, udah cukup. Alhamdulillah. Ustadz mau diingetin sama istri? Baik. Baru tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulullah uswatun hasanah. Ingat atas apa yang dilakukan Rasulullah, ikuti. Kalau diniatkan jadi ikutan kepada Nabi, akan jadi sunnah, akan jadi dapat pahala. Ada beberapa yang dilakukan Rasulullah SAW ketika bangun tidur. Beliau bangun langsung duduk, lantas Nabi mengusap semua badannya, wajahnya Rasulullah ketika bangun tidur. Mengusap. Wah, itu luar biasa. Dan beliau membaca doa. Ingat, jangan lupa ketika bangun tidur baca doa. Rangkaian doa-doa yang dibaca ketika bangun tidur. Jangan langsung bangun tidur. Oh, langsung. Jangan. Duduk sejenak. Kalau kita biasanya bangun tidur, mata melek, kemudian baru-baru
lanjut lagi. Kita enak aja Ustadz kali. Saya biasa, saya duduk dulu Ustadz. Baca doa ya kan. Duduk dulu, kemudian usap. Jadi duduk, jangan langsung duduk, langsung usap wajah, kemudian baca doa. Biasa kita baca doa, ayo. Doa bangun tidur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Lalu jangan lupa, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Siapa yang baca ini akan terhindar dari 4 hal, penyakit dalam, penyakit luar, stres dan miskin. Baca ya, baca. Kemudian Nabi, setelah itu Nabi mencuci tangan. Mencuci tangan. Kenapa tangan dicuci? Kenapa tangan dicuci? Mohon izin, kenapa bukan langsung muka yang dicuci? Yang di muka diusap, kemudian tangan dicuci. Kenapa tangan dicuci? Karena kita tidak tahu di mana tangan ini nginap. Masa di mana dong? Biasanya di mana sih? Jadi bangun tidur jangan langsung menyentuh makanan. Cuci dulu tangan. Karena kita tidak tahu di mana tangan ini bermalam. Bahkan Nabi membersihkan hidung karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Jadi sebaiknya membersihkan diri kemudian berwudulah ketika bangun tidur. Ingat, ketika kita tidur ada setan mengikat kita dengan 3 kali ikatan. Maka ketika kita terbangun terbukalah 1 ikatan. Jadi sisa berapa? Sisa 2 ikatan. Lalu ketika orang berwudu maka terbuka lagi 1 ikatan. Sisa berapa? Sisa 1. Lalu ketika dia salat sunnah 2 rakaat ketika bangun tidur maka terbukalah semua ikatan. Udah lepas. Jatuhin dong. Jangan dong. Enak aja. Jadi 3 kali ikatan itu sudah terbuka. Maka sebaiknya ketika bangun tidur yang harus kita lakukan tenang, jangan panik, santai. Karena kenapa? Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk duduk, mengusap, membersihkan. Kemudian ada doa. Lalu kita diminta untuk berwudu. Kemudian mohon izin. Kalau bisa salat sunnah ketika bangun tidur. Kenapa? Untuk memperbaiki diri, untuk supaya kita lebih aman, lebih tenang. Lalu mohon izin kepada orang tua dimanapun berada, minta tolong please kalau membangunkan anak jangan dikagetkan. Sebaiknya membangunkan anak sebelumnya tidur. Maka yang paling bagus sebelum dibangunkan baca dulu Inna Anzalnahu di telinga anak. Kami diajarkan di pesantren bacain Inna Anzalnahu 3 kali di telinga anak ketika beliau tidur sebelum dibangunkan ya. Kenapa? Untuk otaknya encer, pintar dan terhindar dari perbuatan yang menghinakan untuknya. Kemudian barulah dibangunkan. Yang dibangunkannya itu di sisi kanan. Dengan ucapan doa. Assalamualaikum, bangun nak. Itu. Waalaikumsalam. Masuk, jadi Pak, ucapan yang pertama didengar oleh anak adalah Assalamualaikum. Jangan langsung dibangun marah. Bangun, bangun. Jangan begitu. Tapi usahakan adalah ucapan yang terbaik. Masya Allah. Anaknya bangun. Waalaikumsalam. Ada tamu. Gitu. Ya kasih banyak Ustaz Maulana. Saya mau coba bacain lagi nih ya. Ada pertanyaan juga yang unik nih. Yang perlu diketahui oleh jemaah yang di rumah juga. Ini ada dari ya anggap aja hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Zaman dulu pernah ada yang bilang ke aku. Bangun tuh jangan siang-siang. Nanti rezekinya dipatok ayam loh. Tapi kalau aku bangun pagi-pagi juga percuma. Karena jam kerjaku kan siang. Tapi emang bener ya. Ustadz istilah rezeki dipatok ayam itu artinya rezeki kita bisa sempit. Apa bagaimana begitu? Jawaban Ustadz Syam, izin. Ini berkaitan dengan tadi yakni yang disampaikan baginda Nabi SAW adalah orang-orang yang didoakan di pagi hari. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi bagi umatku di waktu pagi harinya.
Maka orang-orang yang menghindari atau tidak mendapatkan waktu pagi hari alias waktu subuh harinya. Jadi kalau waktu pagi hari disebutkan orang muslim itu adalah ya bangun dari sejak dini hari sampai dia melaksanakan pekerjaannya, kegiatannya dari subuhnya setelah subuh. Maka Nabi mendoakan mereka, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku di waktu paginya. Berarti orang yang tidak terbangun di waktu tersebut tidak mendapatkan doa baginda Nabi SAW. Dan ternyata malaikat Mikail yang bertugas membagikan rezeki itu membaginya di waktu pagi hari. Maka kalau masih tidur subhanallah kata malaikat Mikail nanti ajalah balik setelah dia bangun. Balik-balik udah habis dibagiin sama orang lain. Dihabisin sama ayam tadi. Maka orang tua kita betul mengatakan bahwa nanti rezekinya dipatok ayam. Jangan mau dikalahkan sama suara ayam yang berkokok yang sudah berzikir subhanallah. Berzikir di waktu pagi mana Ustaz? Oh. Oh, ada openingnya. Ini ayam jantan nih. Oh ayam jantan. Ayam jantan Kalau yang, betina, yang lagi pengen menikah. Kalau ayam betina gini kalau betina. lebih cocok tadi ayam jantan yang pengen menikah. Iya. Jadi memang berkaitan dengan doa baginda Nabi SAW. Kalau kita ingin mendapatkan doa daripada baginda Nabi SAW yang diaminkan oleh para malaikat, maka bangunlah kita di pagi hari. Dan ternyata orang tua kita itu bahasanya itu tidak pakai bahasa dalil. Tapi orang tua kita bahasanya bahasa yang sangat indah. Dipatok ayam lah atau apalah dan itu tidak ada yang salah dari apa yang dikatakan orang tua kita. Allahu ta'ala. Masya Allah luar biasa. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Siap. Nah ini buat semuanya Ustadz Maulana, Ustadz Zanada, Ustadz Syam. Sebentar lagi nih Masya Allah ya. Jamaah juga nih. Kita pasti akan mendapatkan keajaiban nih. Hah? Bener. Keajaiban apa? Mau tahu? Mau. Mau tahu aja, mau tahu banget. Bingits. Mau tahu bingits. Kalau mau tahu bingits tahu nggak apa Nah, keajaibannya? apa tuh? Keajaibannya setelah ini iklan. Ya, yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islami Tinda. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Kirain Mas Padi mau bilang apa? Keajaiban apa langsung.